Bapak Pemimas Pak Jaya, Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang tidak pernah yang hormati juga narasumber Dr. Tinggi, dia ini praktisi langsung juga, sehingga sangat tepat lah kalau materi-materi disampaikan oleh beliau. Kemudian narasumber yang lain, ya di sini ada mungkin Ketua Pasraman ya, Pak Mampu jadi yang baru 2024 ini menjadi Ketua Yayasan Mandiri. Nah, tadi Ketua Panitianya ini salah satu terus nih, Pak Wayan Tante, mana ya Pak Wayan Tante? Siap, hadir. Luar biasa. Ya, Yayasan Mandiri berdiri dengan SK Dirjen Perubahan supaya ya tujuannya adalah untuk pertama pasti apa tugas yang diamanatkan kepada yayasan dan pasraman oleh pemerintah ya, bahwa kita menyelenggarakan pendidikan agama Hindu, terutama menyediakan guru dan juga penyelenggaraan pendidikannya yang tidak diperoleh di sekolah umum. Tugas yang sebenarnya sudah kita jalankan lama, tapi harus diakui secara manajemen, secara payung hukum, kemudian juga barangkali dalam praktiknya ini memang harus banyak pembenahan. Ya. Nah, yang kita lakukan pertama ini oleh pengurus yang baru, ya, jadi di Yayasan Mandiri ini sekali pasraman. Ya, jadi bayangkan sejak 1976 itu pasraman-pasraman ini memang sudah menyelenggarakan pendidikan agama Hindu ya. Kita yakin bahwa saya ini termasuk salah satu alumni angkatan 78 kelas 1 SD-nya di Pasraman Aditya ya, seperti saya kira berdiferensiasi. Kemarin saya tanya sama Bu Wahyu, pembelajaran diferensiasinya ada kerangka acara acaranya nggak? Saya mau baca-baca sedikit. Dia paham ya, karena memang kita sama-sama di akademisi ya, sama-sama akademisi. Tapi intinya begini barangkali ya, mendudukan pertama bagaimana pembelajaran berdiferensi ini untuk penyelenggaraan pembelajaran agama Hindu yang diamanatkan, terutama untuk pasraman yang menyelenggarakan hanya satu mapel agama Hindu gitu ya, pendidikan agama Hindu. Nah, disertai juga nanti ada cita-cita bahwa kita akan mengembangkan pasraman non formal, jadi kegiatan-kegiatan yang akan lebih juga akan dikembangkan yang ekstrakurikuler. Nah, ini menarik ya, ini sebenarnya dari tingkat perguruan tinggi, di tingkat pendidikan dasar dan menengah itu pola pembelajarannya sama. Ya, orientasi kita sekarang ini di era Merdeka Belajar kan OBE ya, Outcome Based Education. Jadi tidak lagi melihat hanya kepada outputnya, nilai rapotnya, gitu ya, kalau di dasar dan menengah. Kalau di kampus itu IPK-nya, tetapi kepada outcome-nya. Profil lulusan apa sih? Nanti yang mau dicapai, gitu ya. Nah, nanti mereka kan bekerja di profesi apa? Gitu. Ya, nah, semua disiplin itu punya gambaran atau capaian mereka akan menghasilkan profil lulusan apa. Nah, sampai kemudian bagaimana kontribusi dari setiap mata kuliah atau mata pelajaran ini untuk mewujudkan profil lulusan itu. Bagaimana pendidikan agama Hindu bisa mewujudkan profil apa yang akan dihasilkan di tingkat dasar dan menengah. Ya, mungkin juga dari tingkat PAUD begitu ya. Nah, sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar berbasis UPI itu kan outcome-nya dilihat. Ya, tentu basisnya adalah luaran. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini menekankan kepada proses. Nah, jadi ini sangat relevan sekali materi ini. Ya, kalau nggak didukung model pembelajaran berdiferensiasi ini, agaknya untuk mewujudkan luaran dengan basis Merdeka Belajar itu
menjadi perlu lebih diarahkan. Ya, jadi di sini memberikan keleluasaan kepada siswa, gitu ya. Ini umum saja karena di sini ekspor-ekspornya banyak, gitu di sini dan praktisnya langsung para guru. Untuk mungkin mereka menyesuaikan kepada minatnya, gitu ya. Minatnya misalnya pelajaran agama Hindu ini ya. Kalau zaman tiang itu kan kita dicekoki dengan teori terus ya, menghafalkan tanpa Sanjir dari kelas 1 SD sampai SMA kelas terakhir itu pasti Trikaya Parisuddin gitu, selalu diulang-ulang. Nah, materinya hampir sama, memang lebih dikembangkan. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin harus ada kreativitas dari guru. Jadi bagaimana memberikan pilihan-pilihan kepada siswa sesuai minat atau karakter atau kapasitasnya gitu ya. Nah, bagaimana nih pendidikan agama Hindu menerapkan itu dari ini? Ini sih saling bertukar pikiran aja ya. Tadi yang sambil perjalanan ke sini apa yang aktual. Anak-anak sekarang itu disibukkan dengan gadgetnya, dengan HP-nya, bermain game, medsos gitu ya. Padahal tujuan dari pendidikan agama itu salah satunya adalah menanamkan etika, tidak ada tertanam tetapi bagaimana praktiknya. Tantangan kita ini semakin besar guru agama sekarang ya, di era digital ini. Pengaruh-pengaruh luar itu bagaimana generasi kita, anak siswa kita itu punya sikap ya. Nah, mungkin pilihannya nanti ya, ini sebagai contoh saja barangkali ya, kasus bermain game itu bisa menjadi pilihan ya, dalam mata pelajaran bagaimana mereka mensikapinya. Mereka senang game apa misalnya. Nah, nilai-nilai etos apa, etika apa yang bisa ditarik dari sana gitu kan, gitu. Atau bagaimana siswa menyikapi medsos. Nah, tentu disesuaikan dengan tingkatannya ya, pendidikan dasar, menengah, ya sampai SMA.